pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now kehadiran Ketua Teater Angin dari SMA 1 Denpasar, yaitu Imade Bati Aryase. Nah, kita mau membahas tentang apa? Tentunya membahas tentang dunia teater. Langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kak. Kak Heni panggil Degus ya? Ya, Degus, apa kabar? Degus Bati, apa kabar? Baik banget dong. Baik pastinya. banget ya. Sekarang masih kan kabarnya masih liburan ya sebenarnya ya? Iya, sebenarnya masih liburan. Tapi udah mulai masuk PPDB. Oh murid baru iya, sekarang. pendaftaran siswa baru. Tapi Degus sekarang di kelas berapa sekarang? Sekarang Degus naik ke kelas 3. Kelas 3 di SMA Negeri 1 Denpasar. Oke, nah Degus ini kan ketua teater Angin. Nah, siapa sih yang nggak tahu di Denpasar nih? Waduh. Apalagi yang mencintai seni teater itu pasti tahu teater Angin. Itu nama besarnya semua orang pasti tahu yang memang cinta teater ya. Beruntung Degus ada di bagian itu. Nah, Degus tahu kan teater Angin itu sudah mungkin puluhan tahun ya. Berapa puluh tahun sudah ada di teater di SMA Negeri 1? Sekarang itu Teater Angin udah 60 tahun dan angkatannya Degus itu udah ke 58. Ke 58. Jadi sekarang kan PPDB siswa baru nih, itu tuh ke 60 jadinya. Oh iya, Udah jadi tua banget. sudah berarti. ya teater Angin tuh mungkin Kak Heni belum lahir ya, karena Kak Heni juga sangat mencintai dunia teater, makanya tahu banget bagaimana sih karya-karya dari teater Angin dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, yang sekarang ini yang sudah mulai ke 58 nih, Kak Heni sudah hampir agak buta-buta karena semenjak pandemi sudah kan jarang ada pementasan ya di Ya, Gus ya. gara-gara pandemi. Iya, betul-betul. Berarti sudah 60 tahun. Pas 60 tahun. 60 pas tahun. Di tahun Di ini. Gus di tingkat yang Angkatan 58. angkatan 58. Kenapa sih di Gus tiba-tiba menjatuhkan pilihan pada dunia seni teater? Sebenarnya Degus itu dari dulu, dari kecil itu tuh suka nyanyi. Jadi baru masuk SMA kan biasalah ya, murid baru tuh bingung mau masuk ekstrakurikuler mana. Nah, akhirnya karena Degus bisa nyanyi dan Degus kayak suka tampil gitulah di depan banyak orang kayak di atas panggung. Jadi Degus mutusin ya udah dah SMA ini ikut seni teater aja gitu. Karena juga Degus ngeliat kayak penampilan-penampilan teater Angin dari YouTube, abis itu dari secara langsung Degus nonton kayak tertarik nih, pingin juga bisa tampil kayak mereka-mereka yang ada di video itu gitu. Ya udah akhirnya mutusin join, akhirnya jadi ketua gitu loh. Berarti di Gus mulai gabung di teater Angin itu di kelas 2 SMA ya? Kelas 11? Di kelas 1. Dari kelas 1. Dari kelas 1 sudah ikut gabung di teater Angin. Nah, karya teater Angin saat angkatan di Gus ke 58 sudah ada? Sudah ada. Nah, jadi kita itu emang setiap angkatan tuh harus dituntut untuk membuat sesuatu karya berupa drama atau musikalisasi puisi. Nah, kebetulan di angkatannya Degos kita buat karya yang bakal ditampilin di Malam Apresiasi Sastra yang ada kemarin. Kita buat naskah yang judulnya tuh Abadi karena tema dari masnya itu juga abadi. Itu Dan sudah dipentaskan di Malam Apresiasi Sastra. Apresiasi Sastra. Nah, pasti ada prestasi-prestasi ya. Degus mau ceritakan prestasi itu di saat Degus dari kelas 1 SMA gabung atau yang di angkatan 58 ini? Boleh. Selama Degus ada di Teater Angin, emang udah berproses banget sama teman-teman kan. Jadi sejauh ini kita pernah juara 1 lomba modern drama Bali Jani yang ketiga tahun lalu. Habis itu kita juga menangin juara 1 lomba musikalisasi puisi Forum Anak Daerah. Kita juga pernah juara 1 musikalisasi puisi, ini baru aja kemarin di Bulan Bahasa Bali. Habis itu kita nanti juga bakal buat album yang isinya tuh lagu-lagu dari kita sendiri yang buat di angkatannya Degus gitu. Oh, luar biasa. Berarti sudah banyak ya prestasinya. Waduh. Berarti di Bali Jani nanti yang di bulan Agustus ya? Mulai Iya, Juli sudah mulai ya Bali sudah Jani? mulai Apakah akan ada
pementasan buat teater angin? Mungkin ya kalau diberi kesempatan bisa tampil, mungkin kita bakal ambil gitu Oh kesempatannya di gitu. Bali Tapi Jani. persiapan kan memang harus lama. Iya, harus sebulan atau beberapa minggu gitu. Tapi tiba-tiba Kalau buat seandainya naskah. mendadak gitu, apakah sudah ada stok? Biasanya kan latihan-latihan terus ya? Mm-mm. Biasanya kalau misalkan dari lama kita menggunakan naskah yang kita buat, tapi kalau misalkan waktunya sudah mepet, biasanya kita mengambil naskah yang sudah ada, lalu kita bedah sedemikian rupa versi kita gitu. Oh gitu, berarti karena sudah ada stok naskah juga. Kemudian kalau latihannya bagaimana anak-anak teater angin sekarang? Rutin kah setiap Rutin. minggu? Jadi kita tuh biasanya latihan setiap hari nonstop Oh tuh. ya? Jadi karena kita isi latihan vokal dulu, latihan ekspresi dulu, latihan gestur dulu, segala macem. Karena itu kan harus dibentuk, karakter-karakter tuh harus dibentuk Iya dan betul. pasti harus ada dasarnya. Jadi setiap Iya. hari kita latihan dasar dulu, baru Iya. kita bisa berdialog, baru kita bisa Iya. tampil gitu. Iya, Jadi sekalian proses. casting tokoh-tokohnya Iya, kan. casting dulu di awal. Gitu, aktor-aktornya ini yang aktor ini cocok untuk apa gitu kan. bener Berarti banget. sudah ada stok berarti ya. Sudah. Sudah ya. Tinggal Kalau di casting. angkatan 58 ini rencana apakah akan ada pementasan dalam waktu dekat selain di Bali Jani seandainya? Jadi kita rencananya dalam waktu dekat ini ingin rekaman lagu yang sudah kita buat dulu. Sehabis rekaman nanti kita kan keluarkan itu lagunya. Lalu kita bakal mungkin membuat lomba untuk melestarikan sastra untuk anak muda gitu. Iya. Lomba kayak lomba puisi atau cipta puisi di bulan bahasa Indonesia ya di bulan Oh iya, Oktober. betul-betul. Berarti akan mengadakan ini ya apa acara lomba ya. Ya. Biasanya itu diikuti oleh siapa aja biasanya, Degus? Jadi karena ini baru pertama di angkatannya Degus buat lomba dalam bulan bahasa Indonesia ini, mungkin nanti kita rencananya mau mengambil anak SD atau SMP supaya nanti mereka ketika masuk SMA mereka sudah mengenal gimana sih sastra biar kita nggak juga dari nol ngajarinnya segala macem, harus diajarkan gitu dari anak-anak. Jadi kita maunya rencananya ya SD atau SMP. Oh gitu, seluruh Bali ya? Ya. Oke, luar biasa ya. Berarti kakak-kakak yang apa ya ingin membantu para anak-anak yang masih di bawah umur untuk mulai mengenal dunia seni, Iya, sastra, benar banget. teater begitu ya. Iya. Ya, mungkin sebenarnya banyak sih peminatnya, cuman Banyak belum ada wadahnya aja Ya. atau penyelenggaranya belum ada kepikiran ke sana Ya, ya. belum Tapi ada. beberapa sih ada di Bali untuk lomba, biasanya lomba puisi sudah ada, Sudah tingkat ada. TK, Pak SD gitu ya. Kayak Tapi- kemarin FLS 2M gitu Ya, biasanya itu kan setiap tahun Setiap diadakan tahun itu. ada. Iya. Berarti itu anak SD juga ya? Nah, SMP? rencananya kita ambil dari SD dan Oke, SMP. iya iya. Oh, Dari luar anak-anak. biasa ya. Keren-keren. Baik pemirsa, di segmen kedua kita masih akan membahas tentang teater angin dan dunia seni teater. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama saya Heni Syanti dan masih bersama Degus, anak dari teater angin. Waduh, kalau sudah ngomongin teater angin keren nih kayaknya ya. Aduh. SMA Negeri 1 Denpasar. Degus, Kak Heni tahu proses untuk persiapan, kemudian untuk penyelenggaraannya saat pentas itu sangat rumit dan membutuhkan tenaga, waktu, perasaan segala macam harus dikorbankan. Itu saat itu proses panjangnya berapa lama dan bagaimana prosesnya? Apakah harus dari pagi datang, pulang malam seperti biasa gitu? Kurang lebih itu kita buat event malam apresiasi sastra, kita ngabisin waktu 3 bulan. Dari kita mencari izin dari sekolah dulu, habis itu kita mencari dana juga karena kita masih SMA kan belum pada kerja, kita harus cari dananya dari sponsorship kayak gitu yang harus kita siapkan. Ya kalau dari internal ya nyiapin sisinya, habis itu kita juga harus latihan untuk karena kita nampilin drama juga. Jadi kita udah latihan dari 2 bulan gitu. Jadi 1 bulannya tuh sibuk mengurus kepanitiaannya, lagi 2 bulannya tuh sibuk mengurus pementasannya gitu. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi tuh banyak banget. Kayak contohnya tuh dana, misalnya dananya tuh masuknya tuh nggak langsung jebret gitu, harus kayak pelan-pelan nyari dananya. Habis itu juga kita tuh nampilin drama kan, yang dimana kalau kita nampilin drama tuh otomatis harus wow gitu kan. Jadi kita gimana caranya untuk merealisasikan drama kita tuh ke dalam suatu panggung.
Nah, jadi drama itu kan ada surrealis dan realis. Iya. Kita ngambil dramanya itu yang surrealis. Jadi di sana PR-nya tuh karena harus menyatukan teaterisasi puisi, musikalisasi puisi dan drama tuh jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, mungkin PR-nya tuh di sana. Kadang yang TP tuh anggotanya lengkap yang latihan, kadang yang MP yang lengkap gitu. Jadi karena nggak semuanya tuh bisa datang secara terus-menerus barengan. Jadi Iya. gimana cara kita untuk mengefektivitas kan waktu tersebut. Jadwal-jadwal ya, mengatur jadwal agar saat latihan semua bisa hadir. hadir. Ya, ya. Tapi untungnya kita ngadainnya tuh pada saat liburan, jadi nggak terganggu lah sama jam pelajaran sekolah dan lain sebagainya. Jadi masih balance. Masih bisa ya di sela-sela libur kesibukan masih bisa Masih bisa. untuk latihan. Itu 3 bulan kan waktu yang tidak sebentar, itu lama sekali. Terus jam latihannya jam berapa sampai pulangnya jam berapa itu? Jadi biasanya kita mulai latihan tuh kalau di hari kerja itu kita mulai latihannya tuh dari jam 1. 1 siang. 1 siang sampai jam 8. Biasanya kita sudah cukupkan. 8 apa? 8 malam. Yang bener. Yang bener. Mungkin kalau lebih ada buat properti segala Iya, macam. bener. Tapi kalau udah harus pulang ya kita kasih pulang. Kayak Pulang. gitu biasanya. Izin pada orang tua bagaimana tuh? Soalnya Iya. kan harus apa ya, biasanya anak-anak muda ini kan biasanya orang tua worry, was-was. Ini anak saya ngapain nih di luar sampai jam 11 malam baru Benar. nyampe rumah gitu, gimana? Jadi kita sendiri sebelum event itu ngejelasin ke anggota-anggota kita untuk mereka supaya bisa ngomong lah ke orang tuanya kayak saat ini sedang ngapain sih, sedang ada proyek apa, karena juga di hari H kan kita mengundang orang tua, jadi Oh, ya? kelihatan lah hasil nyata anaknya tuh beneran nih melakukan kegiatan itu gitu, karena namanya orang tua kan kalau anaknya pulang malam tuh Iya, khawatir was-was, kan, iya. juga was-was, makanya kita tuh kayak kadang tuh kita buat surat persetujuan orang tua gitu supaya sama-sama enak lah, sama-sama saling bantu. Lagian juga saat liburan, jadi kayaknya sih orang tua nggak begitu mempermasalahkan sih untungnya. Ada sih beberapa anggota teater nih, anggota misalnya orang tuanya tuh nggak suka nih dia pulang terlalu malam atau gimana, dia tuh ngelapor biasanya kayak nggak boleh pulang lebih dari jam segini. Nah kita efektifin latihannya sebelum jam pulangnya dia gitu Iya. biasanya. Kemudian keterlibatan pembimbing teater, siapa pembimbing teaternya? Pak Sugi itu Pak Sugiarto pembimbingnya. ya, itu keterlibatan pembimbing teater di dalam kegiatan ini gimana? Pak Sugi itu sangat amat membantu ya karena pembina juga. Jadi pembina teater itu ada 2, Pak Sugi, Bu Enji, sama ada Pak Arte. Itu sangat amat membantu dalam perizinan sekolah, dalam kepanitiaan, itu sangat membantu dan membantu untuk mengecek lah ibaratnya semua kesiapan kita untuk melaksanakan event tersebut gitu. Iya. Kebetulan Pak Sugi juga teman Waduh. satu teater sama Kak Heni, jadi dia mungkin tahu banget bagaimana dunia teater ya, Iya, makanya menjadi pembina teater ya Bener banget. di Pak SMA Negeri 1. Nah, kemudian untuk aktor-aktornya ini berapa orang yang dilibatkan dalam acara malam apresiasi Apresiasi sastra ya, yang berapa bulan yang lalu diadakan? 1 bulan yang lalu. Oh, sebulan yang lalu. Itu berapa aktor yang dilibatkan? Terus tentang apa sih yang judulnya apa? Abadi, ya? temanya abadi. Temanya abadi. Nah, bisa ceritakan kepada pemirsa Bali Now? Jadi kurang lebih yang terlibat dalam event MAS, jadi malam apresiasi sastra kita singkat jadi MAS. Nah itu sekitar 30 orang sama black man yang nggak kelihatan di panggung itu 30 orang. Nah jadi itu tuh temanya adalah abadi. Kita membuat naskah sendiri agar sesuai dengan tema kita kan Ya, pastinya. betul. Itu tuh kita pertama tuh mikirin temanya tuh apa, habis itu kita buat naskahnya. Kenapa kita ngambil tema abadi? Karena abadi itu memiliki arti yang sangat luas, layaknya sastra yang bakal abadi selama-lamanya. Jadi puisi, karya-karya yang sudah kita buat, kita percaya itu tuh bakal dikenang selama-lamanya dan akan abadi gitu dalam bentuk karya yang sudah kita tampilkan, karena nantinya tuh bakal ada di media lah, jadi kayak kita bisa abadikan dan harapannya supaya kisah kita, supaya
teater-teater lain dan semua yang terlibat di dalam ekstra ini akan tetap mengenang indah malam apresiasi sastra yang ada di tahun ini gitu, 2023. Berarti abadi, teringat abadi ya. Iya, dikenang indah dikenang. selama-lamanya gitu. Harapannya. Itu berarti ada musikalisasi puisi, ada dramanya, ada monolognya juga. ada teaterisasi puisinya juga. Berarti apa bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali Now siapa-siapa saja aktornya yang di Teater Bumi dan sebagai apa? Jadi yang pertama ada Bena namanya, dia berperan sebagai Wangsa. Yang kedua ada Dayu Praba, dia berperan sebagai Utari. Ada yang berperan jadi ayah namanya Angga, yang berperan jadi ibu namanya Gia. Habis itu ada yang jadi karyawannya, itu namanya Waryo, Gung Raja nama aslinya. Sisanya tuh seperti warga dan lain sebagainya tuh banyak banget, nggak bisa disebutin satu-satu ya. Betul, yang terlibat banyak ya. Bukan figuran sih, kalau kalau di seni panggung kan tidak ada figuran, tetap aktor ya. Mereka mengambil peran. Aktor ya. Aktor, tetap namanya aktor. Itu menceritakan tentang apa dramanya itu? Jadi naskahnya ini berjudul Wangsa, itu menceritakan tentang seorang pria yang hidupnya itu abadi. Dia itu tidak bisa dibunuh menggunakan senjata dan lain sebagainya karena dia terkena kutukan. Nah, jadi dia mencintai satu wanita bernama Utari. Lalu mereka berdua tuh menjalin kasih, tetapi Utari ini tidak direstui sama orang tuanya. Jadi orang tuanya Utari ini berniat untuk membakar si Wangsa tersebut. Jadi warga-warga ini dia dibagi jadi dua kubu. Ada yang menganggap bahwa si Wangsa yang abadi ini adalah iblis karena dia tidak bisa mati. Ada juga yang menganggap dia sebagai dewa. Nah, ketika mereka berdebat, si Wangsa ini sebenarnya dia tidak suka disembah, dia tidak suka dianggap iblis. Dia hanya ingin menjadi orang manusia biasa yang mencintai Utari gitu. Habis itu akhirnya Wangsa dibakar, jasadnya dibakar, lalu Utari ngira dia tuh sudah meninggal. Nah, ternyata tidak, dia masih hidup kan. Habis itu karena Utari ini merasa bahwa si Wangsa ini sudah tiada, jadi dia juga ikut untuk mengakhiri hidupnya gitu, membakar dirinya. Ketika Utari sudah membakar dirinya, Wangsa itu baru sadar, baru bangunlah dari dirinya yang habis digebuk tuh sama warga kan. Habis itu Wangsa bangun, ternyata Utari sudah tiada. Nah, baru Wangsa di sana memutuskan untuk mencari Utari di kehidupan yang selanjutnya. Jadi nunggu Utari lahir lagi segala macam, diulang lagi kayak menunggu reinkarnasi kembali. Menunggu reinkarnasi lah karena abadi. Akhirnya ketemu. Akhirnya kita stop dramanya sampai dia berjanji akan mencari Utari di 1000 tahun ke depan lagi. Oh gitu, berarti nunggu kelanjutannya nih ceritanya. Nunggu kelanjutannya, tapi sebenarnya sudah selesai. Tapi udah di-cut. Aduh, ini banget. Tapi bukan plot twist berarti ya, ngambang berarti ya ceritanya ya. Tragis sih karena kisah cinta mereka tuh tidak bisa menyatu gitu loh, harus nunggu beribu-ribu tahun. Set ending berarti gitu. ya, set ending. Aduh, berarti ini ide ceritanya siapa sih? Ide ceritanya tuh kita ada sutradara, ada tim pro gitu. Siapa sutradaranya? Sutradaranya tuh namanya Mirah Saputri, Astradanya tuh namanya Putre. Habis itu yang jadi sutradara TP, teaterisasi puisi ada Gung Dia, yang jadi sutradara MP ada Adek Reka. Habis itu yang jadi pimpinan produksinya ada namanya Angga gitu. Waduh, yang aktor monolognya siapa? Aktor monolognya Wangsa tadi, Bena. Wangsa. Karena dia tugas drama terberat sekali. Ya itu ya. Iya, berat sekali itu membawakan Iya. dialog yang panjang. Iya, dialog yang panjang dengan Sangat ekspresi sulit. yang harus luar biasa agar penonton tidak apa ya, Bosan tidak lah bosan dengan gitu. penampilannya. Ya, untuk yang musikalisasi puisi berapa orang yang dilibatkan? Musikalisasi puisi kurang lebih 8 orang. Oh, 8 orang siapa aja? Itu tuh vokalisnya saya sendiri sebagai vokalis. Oh, ya kan penyanyi ya. Aduh. Nanti nyoba nyanyi ya. Sedikit nanti di segmen harus bisa dong. Oke, habis itu yang jadi ketipung, yang main ketipung itu ada namanya Lola. Habis itu yang Lola yang drama itu? Lola. Yang pemain drama? Tidak, Lola. Dia main gitar aslinya, main tapi karena dia jago, dia bisa main ketipung juga, jadi gitu. di ketipung. Ada main gitar 2 namanya Ajus sama Gusnara.
Nala, habis itu ada suara 1 2 itu Reka sama Gita, ada suara 1 namanya Nova sama Ais, ada biola namanya Beauty gitu. Wih, Digos hafal banget apa yang Ada satu terlibat. lagi, Kak, Siapa? maaf banget, Siapa? Amai, dia Ya, puisi. untung kesebut, kalau nggak udah digebukin dia ya di sekolah nanti, berarti harus hafal banget ya nama-namanya. Iya. Berarti sekitar berapa tuh yang terlibat Yang aktornya? terlibat 30 lah sama 30-an ya, aduh keren ya. Nanti kita cerita lagi di segmen ketiga ya Digos ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa masih bersama Bali Now dan bersama Degus, Ketua Teater Angin SMA Negeri 1 Denpasar. Degus siapa? Degus Bati. Degus Bati. Aduh, Degus Bati ini tadi kita udah ngomongin masalah malam apresiasi sastra yang sudah dipentaskan sebulan yang lalu. Nah, sekarang kita geser ngomongin masalah album dari Teater Angin yang ketiga. Ya. Iya. Boleh cerita tentang album Teater Angin yang ketiga ini? Jadi dari sejak angkatan 1 itu kita sudah ada album, tapi masih di SoundCloud, album tentang Angin 1 sama tentang Angin 2. Jadi tentang Angin 2 ini udah beberapa tahun yang lalu lah. Jadi di angkatannya Degus, karena kita juga sudah membuat lah beberapa musikalisasi puisi, itu bakal direkam dan dimasukkan ke album tentang Angin 3 yang akan datang ini. Itu tuh sudah melalui proses rekaman, jadi sudah mulai direkam. Dan tentang Angin 3 ini berbeda gitu dengan album-album sebelumnya, karena di album tentang Angin 3 ini kita lebih musiknya tuh lebih era sekarang, kayak kalau kata anak muda sih indie gitu. Lebih seger mungkin lebih ya seger, indie tapi ya. nggak semuanya indie, jadi ada beberapa lagu yang kayak rock gitu. Oh gitu. Oh berarti ada dikolaborasikan atau dibeda-bedakan itu? Dibedakan, jadi Oh, ada gitu. 7 lagu gitu. Oh, ada rock, ada yang apa lebih indie, yang lebih Ya, seger gitu. benar banget. Siapa yang aransemen? Yang aransemen dari kita sendiri. Oh ya? Iya, kita sendiri yang aransemen, kita sendiri yang buat nadanya gitu. Oke, berarti anak-anak ini multi banget ya. Drama bisa, nyanyi bisa, aransemen bisa, musik bisa, apapun, panggung bisa, tata cahaya bisa, tata lampu, keren. Berarti ya, tugas masing-masing lah ya. Iya, tugas masing-masing. Oke, aransemen bisa juga. Apa berarti yang membedakan album yang ketiga ini dengan yang sebelum-sebelumnya apa? Beda, dari puisi-puisinya tuh berbeda kan. Habis itu dari genrenya juga kita lebih mengangkat musik yang kita sukai gitu. Jadi kayak ya lebih mendayu-dayu, habis itu lebih menggunakan feel kayak gitu sih. Oke. Jadi penciptanya satu orang atau satu lagu, satu karya itu beberapa orang gitu? Enggak, jadi kita tuh ngumpul di satu tempat, habis itu kita yang main gitar nyari aransemennya, habis itu tiba-tiba yang vokalnya nyanyi aja kayak. Jadi kita tuh buat tuh nggak bener-bener kayak pakai teknik atau gimana, kita buat tuh sesuai perasaan kita. Kayak misalnya nih kita baca puisinya, habis itu nada yang kita mau tuh kesini, jadi kayak emang pure dari kita yang membuat nada tersebut sama aransemennya. Kroyokan lah ya, Kroyokan jadi lah tidak dengan sendiri kemampuan yang kita. menyelesaikan aransemennya pun kroyokan ya. Kroyokan. Oke. Karena kan ada yang di ketipung, ada yang di gitar, Iya, nah itu disatu-satuin dicocokkan aja, oh gitu. gitarnya gini, ketipungnya gini gitu. Berapa lama itu prosesnya satu lagu dalam membuat aransemen? Satu lagu tuh 3 hari, 4 hari lah sama aransemen. Karena kita juga sampai malam banget kan kita buatnya, karena seru juga buat lagu-lagu kayak gitu. Kayak kalau belum selesai tuh kayak, duh, pingin nih lanjutin lagi, buat lagu gitu. Ini kan musikalisasi puisi, berarti puisi yang dinadakan, dilantunkan. Itu kalau puisinya ciptaan siapa? Puisinya tuh jadi kita tuh kan punya alumnus namanya Kak Dimas. Nah, kita tuh dikasih jebret sebuah buku yang berisi banyak kumpulan-kumpulan puisi. Dari punyanya Teater Angin? Ya, enggak, dari seluruh puisi, karangan dari berbagai macam penulis. seniman sastra. Oke, berarti tidak puisi yang dari Teater Angin. Ada juga puisi yang kita buat gitu. Jadi campuran lah. Cuman itu baru dibuatkan nadanya. Dibuatkan aransemennya. Pure dari kita kalau itu. Oke, iya. Itu lagunya yang album ketiga bisa
contohkan, Aduh. bisa ini apa diperlihatkan kepada Di-spill pemirsa. sedikit aja ya, tapi ya. Banyak juga nggak apa-apa. Waduh, bocor nanti lagunya. Bocor gitu ya. Oh ya kan masih ini ya. Masih belum Masih ya, soalnya. tapi sedikit aja bocorannya. Hanya ada seekor siput tua yang tak mampu meloloskan diri dari kepungan kemarau. Nah, segitu aja. Keren ya. Apa ya itu judulnya? Ya, apa judulnya ya? Aduh, rahasia nanti Rahasia. didengerin aja langsung gitu di ya. Spotify. Oh gitu, aduh masuk Spotify juga ya. Kalau di YouTube? Di YouTube mungkin nanti kita bakal Iya. masukin juga gitu. di semua Ya. platform. Ya. Berarti segala pementasan dari Teater Angin bisa disaksikan di YouTube-nya Teater Angin. Namanya apa YouTube-nya? Namanya Teater Angin. Teater Angin. Waduh, berarti ini project yang baru dibocorkan di Bali Now ya. Bali Now, only di Bali Now Iya, dibocorkan. berarti udah keren banget tuh suaranya tadi. Berarti Waduh. di Gus Bati ini spesialis untuk musikalisasi puisi atau drama juga. Jadi sebenarnya dari awal Degus masuk tuh dulu operet, cuman Degus juga suka nyanyi, jadi Degus jadi vokalis dan emang lebih jago di musikalisasi puisi dibanding drama atau teaterisasi puisinya. Gitu. Oke, jadi kenapa nih Gus dipilih menjadi ketua Teater Angin? Waduh, nih? kalau itu- Aduh, pasti ada penilaiannya itu, teman-temannya pada ini tuh, ada sutradaranya juga tuh yang sana ya, sutradara. Ya, mungkin. Itu kenapa tuh? Berarti ada nilai plusnya dong, bisa menjadi ketua Teater Angin, nggak gampang. Waduh, jadi ya Degus dipercaya untuk menjadi ketua kan sama angkatan atas, sama angkatan sendiri, karena kita juga voting kan itu. Oh, voting juga. Voting juga. Jadi, Berapa calonnya waktu itu? ada 6 Wow, calon. banyak ya, mengalahkan 5 orang ya. Waduh, Iya, siapa aja kalau boleh tahu? calonnya tuh ada Lola, Oh, Lola ada lagi ya. Kemudian? ada Kiyo, ada si Nia, ada lagi satu Dia gitu. Oke, berarti akhirnya di Gus Bati yang menjadi ketua teater berarti bisa menaklukkan hati para teman-teman ya. Akhirnya Tanggung memilih. jawabnya besar banget Besar, sih, ya deg-degan sih, waktu ya. awal-awal. Iya, memang tidak mudah menjadi ketua. Harus bisa mengkoordinasi teman-teman ya. Bisa merangkul lah Merangkul, semuanya iya. supaya ngerasa nyaman. Betul ya, kena cacian juga ya. Aduh, enggak lah. Nggak apa-apa. Cacian itu kan vitamin. Vitamin C, Iya, cacian. cacian. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, sudah 1 jam bersama kami ngobrol tentang dunia seni teater bersama Ketua Teater Angin di Gus Bati. Oke, di Gus. Ya. Oke, tadi kita udah panjang lebar ya menceritakan tentang, membahas tentang proyek-proyeknya, kemudian karya-karya dari Teater Angin. Nah sekarang apa sih proyek kedepannya? Pasti ada. Salah satunya kan yang tadi, apa album. Selain itu apa aja proyek kedepannya? Jadi karena masa jabatannya Degus juga sampai akhir tahun aja, mungkin sampai nanti akhir tahun selain membuat album tentang Liga, selain membuat lomba, kita juga akan mengikuti lomba monolog. Kemarin ini kita juga mengikuti lomba puisi FLS 2N, juara 1, nanti dikirim ke nasional. Di situ mungkin kita juga bakal mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah juga gitu. Berarti usai masa jabatan berarti kan sudah lulus dari SMA Negeri 1 Denpasar, sudah tamat. Apakah akan meneruskan Waduh. di dunia seni teater? Sebenarnya teater itu adalah hobi ya, jadi kayak passion. Mungkin nanti setelah lanjut ke jenjang berikutnya, mungkin tidak akan mengambil teater juga, tapi tetap sampingannya karena Degus senang teater, Degus bakal berteater. Berarti tetap akan berteater ya? Tetap mungkin, karena Iya. kan sudah alumnus, mungkin Iya. nengok adik-adiknya nanti Betul, di teater betul. angin atau gimana gitu. Biasanya di kampus-kampus juga ada kok. Ini ada teater kan. Ada. Kalau memang di Bali, di UNUD ada juga. Di mana namanya tuh, di Di Warma Dewa ada di juga, semua ya semua ada rata-rata kok. ada sih. Ya, berarti tidak menutup kemungkinan untuk meneruskan juga hobinya Mungkin, kan, ya. tersalurkan juga hobinya, Salurkan juga. nyanyinya Kuliah juga. juga, betul. Iya, apalagi bisa juga ikut lomba di Bali TV ada tuh Aduh, lomba apa apa tuh tuh? namanya tuh
BRTV. Oh, itu. Ajang BRTV itu bagus tuh, di Bali TV harus diikuti itu. Suaranya Degus bagus loh. Aduh, Oh, iya. ada lomba nyanyi di BRTV? Ada dong, setiap tahun harus ikuti. Ya, Tertarik sih nanti. harus suara kamu bagus. Iya. Ya. Pokoknya ada pembukaan lomba BRTV, ikuti aja. Siap nanti. Oke, pasti nanti diinfo Di ya. info aja. Iya, ke SMA Negeri 1 Satu mungkin Denpasar. akan diinfo ya untuk lomba. Oke. Nah, ini sekarang yang penting ini Degus. Sejauh mana menurut Degus nih ya, sejauh mana minat anak-anak muda zaman now untuk menekuni dunia seni teater? Setahu Degus ya, ini karena di SMP-nya Degus itu tuh kurang ada yang untuk memperkenalkan tentang drama. Mereka tuh kebanyakan anak-anak SMP taunya tuh kayak pantoret, operet, sesuatu drama seni modern yang udah modern gitu, menggunakan alat dubbing. Kalau untuk sastra yang kuno seperti kayak drama-drama itu kurang gitu. Jadi makanya kita ingin membuat lomba gitu, sebuah lomba yang akan diikuti oleh anak SD dan SMP supaya nantinya minatnya tuh lebih tinggi. Meskipun sekarang udah tinggi, kita kasih wadah lagi nih biar tambah tinggi gitu minatnya. Betul. Agar benar-benar ada tempat untuk mereka berekspresi, ekspresi mereka iya. segala macam. Menggali bakat-bakat mereka. Kadang-kadang mungkin masih malu-malu, nggak tahu bakatnya, bahwa dia ternyata bisa membaca puisi, bisa bercerita, bisa bisa acting gitu. Berarti di sini menggali lah, ya betul, menggali potensi dari mengadakan lomba-lomba. Iya, gitu. keren-keren banget. Kelihatan semuanya. Iya, berarti sudah akan mengadakan kan? Sudah nanti pada bulan bahasa Indonesia. Oke, ya, aduh keren. Dan jangan lupa fokus terus memang jika passionnya memang di seni teater, di nyanyi, harus fokus terus biar sukses ke depannya ya Degus berarti ya. Ya, Oke, sukses doain. juga kepada teman-teman, mungkin sutradara, aktor-aktor dari Teater Angin. Semoga sukses ke depannya setelah Terima di kasih. SMA Negeri 1 lepas mungkin akan menjadi aktor-aktor hebat, menjadi aktor teater Bali. Waduh. Oke ya, sampaikan salam buat teman-teman Teater Angin ya. Oke. Semua sudah hadir di Bali Now. Ya, Kak, makasih Sukses banyak ya. kesempatannya juga. Sama-sama sukses karya-karya yang akan dibuat oleh Teater Angin. Oke, matur suksema Degus. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Degus Bati, Ketua Teater Angin dari SMA Negeri 1 Denpasar. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om. Santi.